Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir itu kita sudah selesai. Bentar, saya harus buka ini. Kita udah menyelesaikan seluruh berapa itu? 15 atau 17 orang bagian warisannya berapa. Nah, hari ini kita akan membahas yang sisanya lagi. Eee, Kalian 80% selesai untuk materi yang hitung-hitungannya, 80%. Kalau hari ini sudah, sorry 75% lah dari selesai. Ya sedikit lagi. Oke, jika kita ingat kemarin sudah sampai saudara-saudari seibu. Semoga masih pada ingat karena saya percepat ya. Biasanya kalau dipercepat itu ya paham, tapi, cepat hilang. Nah, saya harap tidak cepat hilang. Hari ini kita akan membahas, kalau kalian perhatikan, sebetulnya saya belum pernah membahas ini nih. Anak laki-laki ini belum pernah kan? Cucu laki-laki nggak pernah saya bahas, dan lain-lain yang laki-laki nggak pernah saya bahas. Hanya kakek dan ayah yang saya bahas. Maka dari itu hari ini adalah kebanyakan pembahasannya di laki-laki. Materinya secara spesifik yang akan kita bahas adalah asobah. Ya, dari yang mana aja. Ini sengaja mestinya saya ketik ya. Sengaja saya nggak pakai yang lama karena biar kalian mengikutinya sedikit-sedikit. Jadi yang akan kita bahas adalah asobah. Apa asobah nanti akan saya jelaskan detail, tapi intinya adalah melengkapi ini loh, yang kita belum bahas di beberapa orang, itu ada pembahasannya di asobah. Setelah selesai asobah, itu nanti kita akan masuk ke pembahasan yang hijab dan mahjub. Nah, saya definisikan secara simpel dulu. Definisi simpelnya adalah sisa harta warisan. Contoh, soal, saya harus bikin soal. Kita hari ini hitung-hitungan juga. Ini target saya hari ini plus hitung-hitung. Dari mana nih hitungnya? Oke. Nah, oke, di sini ada di sini ada ayah. Kurang lebih. Maaf ya, saya carikan kopasan yang kemarin biar formatnya enak. Oke, di sini ada, aduh. Baik, di sini ada istri. Di sini ada anak. Sorry, ini jatahnya. Ini ada anak perempuan. Jatah istri berapa? Satu per? Kawan? Satu per? 1/8. Iya, 1/8. Saya itu cuma doa. Karena kemarin saya percepat akselerasi ya. Dalam menerangkan saya doa kalian nggak muntah dan mual gitu. Bisa mencerna dengan baik. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Setengah. Kalau kita hitung, kalau ini dihitung secara matematis ya pasti kurang, nggak nyampe 1 bulat. Ya, nggak nyampe 1 bulat. Nah, sisa ini adalah yang dimaksud sisa harta warisannya. Oke, di sini ada, miring aja. Di sini ada sisanya adalah kalau kalian hitung setengah, 1/8 itu 4/8, 3. Ada di sini sisanya adalah 3/8.
ada sisa. Nah, sisa yang di sinilah yang saya maksudkan. Secara definisi simpel sekali lagi, sisa harta warisan. Itu secara definisi simpel. Tapi nanti secara bahasa seperti itu, nanti secara teknisnya agak sedikit berbeda. Sebelum masuk saya ingin jelaskan dulu, saya tidak jelaskan di awal saja biar nggak mumet, saya jelaskan di sini. Jadi ahli waris itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah ahli waris furud atau disebut kalau dalam bahasa Arab ashabul furud atau zawil furud. Ahli waris yang bagiannya sudah pasti, sudah jelas ditetapkan oleh dalil. Contoh, suami. Kalian cari di surat An-Nisa ada halaman kesekiannya dari pertama surat An-Nisa 1, 2, 3 halaman ketiganya itu ada jatah suami, jatah istri. Suami kalau punya anak itu 1/4, kalau suami nggak punya anak itu setengah, itu ada di dalam Quran. Nah, mereka ini disebut dengan dzawil furud atau ashabul furud. Yang intinya adalah mereka punya, disebutkan jatahnya. Anak perempuan juga sama dan seterusnya. Siapa aja berarti? Yaitu adalah orang-orang yang pada pertemuan sebelumnya itu saya jelaskan. Nah, sorry pakai gambar aja. Ya kan berarti ada suami, ada istri, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, ibu dan seterusnya sampai saudari seayah juga, sampai saudari seibu juga, itu adalah zawil furud. Kenapa? Jatahnya disebutkan di dalam Quran. Secara bahasa artinya orang-orang yang sudah mempunyai jatah. Berapa? Setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Kalian kalau cek dari seluruh catatan perkuliahan yang kemarin, yang sebelumnya, itu semuanya nggak akan ada, kalian nggak bakal dapat yang namanya 1/7. Kalian cari aja, nggak bakal ada itu. 2/5, nggak ada. Atau mungkin 3/4, nggak ada. Jatah-jatahnya adalah segini, setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Maka kalau kalian ketika ngitung, kemudian yang muncul adalah bukan angka ini, itu bisa dipastikan salah. Bisa dipastikan salah. Pak, itu jatahnya 2/9, nggak ada. Nggak pernah muncul yang namanya jatah 2/9. Nah, ini disebut dengan ashabul furud. Orang yang sudah ditetapkan jatah warisannya. Ada lagi yang satu lagi adalah ashabul asobah, ahli waris asobah. Ini yang akan kita bahas. Ahli waris yang tidak mempunyai jatah tertentu dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka hanya mendapatkan sisa warisan. Oke, sehingga contoh di sini, kalau ada paman kandung, itu jatahnya adalah S. Dalam hal ini berarti adalah 3/8. Oke, karena apa? Karena paman kandung, nanti akan saya jelaskan siapa aja yang dapat. Karena paman kandung di sini jatahnya adalah asobah atau sisa. Sehingga berapakah sisanya? Sisanya 3/8. Maka jatah paman kandung adalah 3/8. Lebih banyak daripada istri sang mayit sendiri, Pak. Ya, karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi ini dapatnya adalah 3/8. Disebut dengan ashabul asobah. Mereka tidak mempunyai jatah spesifik tersebut di dalam Al-Quran. Oke? Ada yang nanya sampai sini? Tes. Ini enggak respon ini apakah mendengar? Tes, ada yang ditanyakan? Nah, ada yang jenis asobah secara, jadi gini, secara kategori ahli waris itu ada 2 bagian.
yang dapat jatah dan yang tidak dapat jatah. Tetapi dalam pembahasan bab asobah, dalam bab asobahnya saja, itu ada 3 jenis asobahnya. Satu disebut asobah bin nafsi, yaitu yang golongan nomor 2 ini. Saya ulangi, asobah bin nafsi, jadi jenis asobah itu ada 3. Yang apa namanya? Yang jenis pertama atau disebut asobah bin nafsi ini adalah orang-orang yang kedua ini. Oke, siapa? Secara personal itu memang jatahnya termaktubnya adalah sisa. Nggak punya jatah spesifik. Siapa aja? Seluruh yang laki-laki itu cowok tuh kuat kasih sisa ya enggak menggerutu. Guyonannya seperti itu, candaannya. Seluruh yang laki-laki di sini, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara dan seterusnya. Semua yang laki-laki ini jatahnya adalah asobah, kecuali suami, ayah, kakek. Oh, banyak Pak kecualinya. Ya sebenarnya dikit sih. Saudara seibu. Saudara seibu itu karena sepaket. Nah, ayah kakek. Sebenarnya pengecualinya hanya ayah kakek. Suami ini karena dia jalurnya bukan nasab, jalurnya adalah pernikahan. Maka sebetulnya ya hanya ayah kakek kecualinya, kecuali ayah kakek. Lain daripada itu yang namanya laki-laki adalah asobah. Artinya jika muncul soal, mute dulu. Jika muncul soal persis seperti ini, berapakah jatah paman kandung? Jawabannya adalah sisa. Oke, sekali lagi, berapakah jatah paman kandung? Jawabannya adalah sisa. Oke, kalau paman kandung saya ubah, diganti dengan saudara kandung laki-laki. Jawabannya berapakah jatah dari saudara kandung laki-laki? Sisa. Sisa juga. Karena mereka by design, kita yang laki-laki ini by design dapatnya sisa. Kok perkara dapat sisanya sedikit, nanti akan kita hitung. Contoh yang gampang. Berlapan. 8 lagi apa? Nah, inilah. Saudara kandung laki-laki jatahnya sisa. Nah, saya kasih contoh kalian yang isi. Apa ya? Ibu saudari seibu anak laki-laki. Berapakah jatah? Ingat ya, kalau ngisi itu dimulai dari urutan gambar. Urutan gambarnya di sini adalah anak laki-laki dulu, maka kalian anak laki-laki dulu. Anak laki-laki dulu, berapakah jatahnya? Sisa. Ganti nisbah. Oke. Berapakah jatah naik lagi berarti ke ibu? Berapakah jatah ibu? 1/6. 1/6. Ada furuk berarti 1/6. 1/6. Berapakah berapa saudari seibu? Salah soal, saya salah bikin soal tuh ya harus saudari seibu saya ganti dulu anak laki-laki. Ayah aja. Berapakah jatah ayah? 1/6. 1/6. 6. Ini kalau dihitung-hitung nanti, berarti sisanya adalah 4/6. Bener ya? Dapatnya banyak. Ada kasus dia dapat banyak, ada kasus dia nggak dapat. Contoh kasus yang nggak dapat, mikir saya sebentar. Mungkin contohnya mikir ayah 1/6. Biar anaknya nggak dapat. Oke. Di sini ada suami. Ini ada saudara. Ini ada ibu. Ini ada saudara seibu.
Ini ada satu lagi. Apa ini? Saya coba ya, saya nggak tahu ini hasilnya berapa karena saya juga sambil hitung. Oke, kita hitung sama-sama. Suami berapa? Seperempat. 4. Seperempat. Ibu, sorry, ke bawah dulu. Anak perempuan, Setengah. setengah. Atau naik lagi berarti ke ibu berapa? 1/6. 1/6. 6. Saudara seibu, Subah. saudari deh. Nah, nanti kalian lupa. Ingat ada pengecualian yaitu 4 ini. Suami, ayah, kakek, saudara seibu. Maka saudari seibu adalah 1/6, baru yang bawah adalah sisa. Berapakah sisanya? Oh, nanti kita hitungkan. Tapi ini adalah contoh yang dapat sisa dikit. Dari sini kan kelihatan. 2/4, 3/4, per 6 ini per 12. Nah, dapatnya kira-kira 2/12 lah ini. Kecil banget. Nah, saya susah juga kalau disuruh nyari yang pas itu harus mikir juga contohnya apa. Nah, intinya adalah saudara yang asobah bin nafsi itu mereka dapatnya adalah sisa dari warisan yang lain. Jadi kalau nggak dapat. Seperti itu. Oke? Mau lanjut atau contoh soal? Lanjut. Lain Zuha? Yang lain? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, pinter-pinter, alhamdulillah. Setengah jam cukup. Yang kedua adalah disebut dengan asobah bil ghair. Oke, asobah bil ghair adalah ahli waris, zawil furud. Nah, kalian harus hafal istilahnya, ahli waris, zawil furud. Tapi berubah statusnya menjadi asobah dikarenakan ada ahli waris sederajat. Siapa yang dimaksud? Sederajat, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung, saudara saya. Saya kasih contoh. Ribet, mikirin definisi ribet. Kita praktek. Oke. Di sini, kalian lihat anak perempuan jatahnya berapa? Anak perempuan. Nggak ada lain-lain, jatahnya berapa? Setengah. Setengah. Pak. Oke. Atau? 2/3. 2/3. Atau 2/3. 2/3. Per 3. Oke. Dia adalah ashabul furud, dawil furud. Dia mempunyai saudara sederajat. Dibaca lagi. Ahli waris sederajat. Oke, dia punya ahli waris sederajat sama. Siapa ahli waris sederajat? Anak laki-laki. Oke. Kalau anak laki-laki ini muncul atau hidup, maka ini akan mengubah jatah dari si anak perempuan. Jatah anak perempuan yang setengah ataupun 2/3 ini tidak berlaku, berubah menjadi sisa. Itu. Prakteknya secara hitungan nanti seperti ini. Ada suami, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Berapa jatah suami? 1/4. Oke, 1/4. Berapakah jatah anak laki-laki? 2/3. Berapakah jatah anak laki-laki? Bagus, gak apa-apa, dicoba aja dulu. Berapakah jatah anak laki-laki? Sisa. Upah. Oke, saya ulangi. Asobah bin nafsi adalah seluruh ahli waris laki-laki. Oke ya. Berarti berapa jatah anak laki-laki? Sisa. Sisa. Saya ulangi sekali lagi. Semua laki-laki kalian muncul di soal, itu langsung sisa gitu aja. Karena kecuali itu kan ayah, kakek. Nggak usah dipikirkan yang kecuali dikit. Gitu. Anak perempuan, berapakah jatahnya?
Sisa. Nah, Isi. ini menjadi sisa. Saya jelaskan dulu. Ini kalau saya delete, anak perempuan berapa? Setengah. Setengah. Dia adalah ashabul furud. Tetapi ketika muncul anak laki-laki, dia adalah ahli waris sederajat. Oke, maka ahli waris sederajatnya yaitu anak perempuan berubah statusnya menjadi sisa. Tip? Jelas ya? Iya, Ahli Pak. waris sederajat. Definisinya menjadi asuhan dengan ada ahli waris sederajat. Tapi spesifik nanti hanya 4 ini kok. Baik, saya lanjutkan. Mana lagi yang punya ahli waris sederajat? Kalian cari, yaitu adalah cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Laki-laki. Ini ahli waris sederajat. Berarti di sini kalau saya ganti menjadi cucu laki-laki. Saya lihat dulu lah. Berapakah jatah 4 cucu perempuan? Belum. 2/3. 2/3. Good. Di sini saya tambahin cucu laki-laki. Berapakah jatah cucu laki-laki? Sisa. Sisa. Bisa. Berapakah jatah 4 cucu perempuan? Sisa. Ya, berubah menjadi sisa. Maka berapa banyak pun jatahnya, dia akan berubah menjadi sisa. Jika dia asobah bil ghair. Oke, namanya adalah asobah bil ghair. Dan ini berlaku untuk yang lain. Kita cari lagi mana yang sederajat. Ini udah. Mana lagi yang sederajat? Ayo, coba. Mana? Saudara kandung itu, Pak. Saudara kandung dengan saudari. Ya, ini sederajat. Sehingga kalau kasih soal lagi ya sama. Jika ada saudara kandung laki-laki, di sini ada 4, misalkan saudari kandung perempuan, ya dua-duanya menjadi sisa. Begitu pula, siapa lagi? Mana lagi? Seayah. Saudari ayahnya. Apa? Saudari ayahnya. Saudara seayah laki-laki. Saudara seayah laki-laki dan saudari seayah perempuan. laki-laki. Ya, sorry perempuan. Nah, sehingga kalau di sini diganti menjadi saudara seayah dan 4 saudari seayah, maka jawabannya masih sama. Sisa dan sisa. Hanya ini berubah jadi setengah. Kan bukan anak. Itu tadi lupa diubah. Oke ya, paham ya? Lagi, masih ada atau tidak yang sederajat? Tidak, Pak. Tidak? Ibu dan ayah? Gimana ibu dan ayah? Ibu dan ayah tidak. Kenapa? Karena mereka bukan saudara. Ibu itu dari mana? Ayah dari mana, ya kan? Dia bukan saudara yang sederajat. Dia hanya tidak ada hubungan nasab juga kan antara ibu dan ayah. Ini yang ada hubungan. Oke, jadi hanya 4. Maka asobah bil ghair ini hanya 4. Saya lanjutkan. Satu lagi adalah asobah ma'al ghair. Oke. Definisinya ahli waris hawashi. Saya belum menjelaskan hawashi ya. Ahli waris hawashi itu yang ini. Saya buatkan aja deh. Ahli waris hawashi adalah yang sini. Sorry, nggak sampai budak. Oke, yang merah ini hawashi. Jadi yang di sebelah kanan. Ahli waris hawashi. Maka definisinya di sini ahli waris hawashi atau hashi atau hawashi sama ahli waris hawashi perempuan. Ahli waris dawil furud perempuan, ini saya tambahin juga perempuan.
Ahli waris hawasi perempuan berubah statusnya menjadi asobah dikarenakan adanya ahli waris perempuan furu'. Siapa aja ahli waris perempuan furu'-nya? Saudari kandung. Nah, ini udah contoh langsung. Saya nggak pakai contoh, saya pakai definisi saja. Kita cek. Saya ganti. Oke. Nah, definisinya apa tadi? Ahli waris hawashi perempuan. Berarti siapa? Saya tanya sekali lagi. Definisinya kan ini. Ahli waris hawasi perempuan. Berarti siapa? Saudari kandung perempuan. Saudari kandung perempuan. Saudari kandung perempuan. Siapa lagi hawashi yang perempuan? Saudari ayah perempuan. Saudari saya perempuan. Wah. Saya nggak hilangkan kotaknya deh biar nggak bingung. Ini hawashi yang ini. Oke ya. Nah, jika berubah statusnya menjadi asobah dikarenakan ahli waris perempuan furu'. Berarti siapa? Pertanyaan saya, siapa ahli waris perempuan yang furu'? Anak perempuan. Betul, anak perempuan. Ada lagi nggak? Puan. Hah? Cucu perempuan. Betul, cucu perempuan. Nah, asobah ma'al ghair adalah status ini, aslinya kan dia setengah sama 2/3. Kalau ada anak perempuan, maka dia mengubah status dari saudari kandung perempuan menjadi sisa. Begitu juga dengan cucu perempuan. Kalau cucu perempuan ini ada, dia juga akan mengubah statusnya. Dan ini berlaku juga ke sini. Berlaku sehal yang sama. Ini berlaku hal yang sama. Gitu. Kalau ditaruh di dalam soal real, maka di sini satu latihan lah. Suami, anak perempuan, kemudian saudari kandung perempuan. Berapa jatah suami? 1/4. 1/4. 1/4. Berapa jatah anak perempuan? Setengah. Setengah. Berapa jatah saudari kandung perempuan? Sisa. Sisanya. Sisanya. Ya gitu. Saya kalau apa otak-atik gatuknya itu ya, otak-atik gatuk itu bahasa Jawa, apa bahasa Indonesianya. Ya, cocok-cocokannya itu aduh. Perempuan sama perempuan biasanya eker-ekeran, terjambak-jambakan ya gitu kan ya. Ya yang satunya setengah, yang satunya sisa ya. Itu gadok-gadoknya. Itu kalau cocok-cocokin kayak gitu. Tapi pada hakikatnya kita nggak tahu. Itu adalah dari yang membuat dan menciptakan kita ya sudah memang seperti itu aturannya. Maka anak perempuan setengah, saudari kandung perempuan menjadi sisa. Begitu juga jika ini diganti menjadi saudari seayah perempuan. Berapakah jatah saudari seayah? Sisa. Nah, Bisa juga. Saya ganti lagi soalnya. Di sini adanya 3, 1 aja deh. Perempuannya 1. Ini di sini saudari seayah perempuannya 4. Berapa jatah dari cucu perempuan? Setengah. Berapa jatah dari 4 saudari seayah perempuan? Sisanya. Sisa. Saya paham. Nah, materi asabah itu sebetulnya simple, hanya itu. Satu soal latihan lagi. Satu.
Skate kapan, Cuk? Heeh. Lah kok tadi kok malam ngambil sepatu enggak, guys? Dari kandung aja lah. Berapakah jatah istri? 1/8. 1/8. Berapakah jatah anak perempuan? Setengah. Setengah. Berapakah jatah 3 cucu perempuan? Sisa. Nggak apa-apa, dipikir dulu. 1/6. 1/6. 1/6. Yakin? Yakin kayaknya. Yakin. 1/6. Berapakah jatah saudari kandung perempuan? Bisa. Sisa. Sisa, Sisa. Pak. Oke. Ini sisa. Betul. Oke, good. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, saya sebenarnya mau nambah. Ternyata kalau tahun lalu itu sekalian saya kasih taksil masalah. Mau saya lanjut atau enggak? Mau lanjut atau latihan ini aja? Lanjut, Pak. Selain Nana, yang lain? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, saya lanjutkan. Ini suhunya waktunya habis 40 menit. Saya nggak tahu heran juga ya, 300 tapi 40 menit. Begitulah. Apa namanya? Kita hentikan. Nanti kalian join lagi di kode Zoom yang sama. Oke.